Ya, shalom, selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah live streaming Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kakak Meli mengucapkan selamat kepada adik-adik remaja semua yang sudah naik kelas pada saat terima rapot kemarin. Dan hari ini kita akan beribadah. Kakak Meli mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, semua duduk tenang dan konsentrasi untuk kita beribadah walaupun kita di rumah. Mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyi dari lagu pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur di minggu pagi ini atas berkat jasmani dan berkat rohani yang telah kami terima dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Engkau salurkan melalui orang tua kami, melalui keluarga-keluarga kami. Tuhan, terima kasih kami sudah berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini menyukakan hati-Mu, dan biarlah Tuhan berkenan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Ya, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita, Kakak Meli mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Jiwaku rindu engkau.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena firman Tuhan akan kami dengar lagi di pagi hari ini. Roh Kudus mampukan hamba-Mu dan memberkati adik-adik semua, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar di hari ini menjadi makanan rohani yang baru lagi bagi rohani kami. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan, menjadi terang, menjadi pelita dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, bacaan Alkitab sesuai pelajaran kita di minggu hari ini, yaitu minggu ke-25 dengan topik pokok bahasan pertobatan Daud. Dalam bacaan Alkitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pertobatan Daud 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Bila adik-adik sudah menemukan bacaannya, Kakak Beli akan baca untuk kita semua. Kita baca sampai ayat 12 saja, tapi cerita ini akan kita bahas sampai ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 25. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Bacaan kita sampai di sini. Tema pelajaran kita hari Minggu ini adalah pertobatan Daud. Adik-adik di rumah dan keluarga semua yang berbahagia, Daud adalah raja terbesar dalam sejarah Israel. Daud ini anak dari Isai, mereka ada 8 bersaudara. Daud ini anak yang bungsu. Sejak remaja, Daud ini seorang penggembala ternak. Daud ini juga terkenal sekali karena dia membunuh Goliat. Goliat ini dia menghina orang tentara-tentara Israel waktu itu.
Dan tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju melawan Goliat. Orang-orang tentara Israel takut semua. Tapi atas campur tangan Tuhan kepada Daud, Daud membunuh Goliat. Dan dia dipilih Tuhan menggantikan Saul, raja pertama Israel. Daud ini raja kedua di Israel. Bacaan yang kita pelajari hari ini adalah satu bagian penting dari kisah hidup Raja Daud, yaitu bagaimana Daud berdosa. Daud membuat kesalahan, dan kesalahan itu dibayar mahal sekali oleh Daud. Nanti kita akan baca bagian-bagian itu. Yang pertama sekali yaitu kisah Uria dan istrinya Batseba. Jadi Daud ini biasanya setiap ada waktu raja-raja perang, Daud itu tidak pergi berperang. Daud tinggal saja di istana. Pada saat itulah Daud melihat Batseba sedang mandi. Daud langsung tertarik kepada Batseba. Setelah dia cek, ternyata ini Batseba punya suami itu namanya Uria. Uria ini salah satu pahlawan juga yang ada pergi perang. Makanya Daud bikin surat. Surat itu dibawa sendiri juga oleh Uria kepada panglima perang Israel yang masih sepupu dari Daud, yaitu anak Seruya, ya, Yoab. Daud punya saudara perempuan satu nama Seruya. Dia punya 2 anak yang nanti kemudian menjadi panglima Israel itu. Dibawa ke sana dan perintah itu keluar dan Uria ditempatkan paling depan sekali dan betul Uria mati. Dan setelah Daud dengar Uria sudah mati, jadi Daud langsung ambil Batseba. Dan perbuatan ini dalam bacaan kita 2 Samuel pasal 11 itu ayat 27 itu Alkitab bilang begini. Perempuan itu menjadi istrinya dan memberikan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang terlakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi perbuatan Daud dengan Batseba itu jahat sekali di mata Tuhan. Itulah sebabnya dalam bacaan kita tadi ayat 1, 2 Samuel 11 ayat 1, Daud, Alkitab bilang Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Karena perbuatan jahat inilah Tuhan langsung mengutus Nabi Nathan. Nathan datang dan bicara dalam perumpamaan, dalam sebuah cerita. Bahwa ada seorang yang kaya sekali, yang dia punya kambing, domba, lembu sapi, kambing domba, banyak sekali. Tapi waktu dia punya tamu datang, dia tidak mau bunuh kambing domba yang banyak itu. Alkitab tulis di sini ada si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Jadi orangnya miskin dia cuma punya 1, yaitu anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Pendekatan dibeli dan dipeliharanya ini sangat penting oleh Nathan untuk menyinggung Raja Daud. Bahwa domba yang dia punya nih dia beli, walaupun dia orang miskin. Kemudian dia pelihara. Kebiasaan orang-orang kaya waktu itu adalah mereka membayar gembala-gembala. Mereka mempunyai pekerja-pekerja di padang gembalaan itu. Tapi si miskin ini kan dia orang miskin, jadi dia gembalakan dia domba sendiri. Mungkin beda sama orang kaya itu. Pasti dia punya banyak pekerja, penjaga lembu karena sapi dan domba dan kambingnya banyak sekali. Juga Alkitab bilang lembu sapi. Tapi waktu dia punya tamu pengembara datang, dia tidak mau bunuh, dia malah ambil yang orang miskin punya. Waktu Daud dengar cerita ini, Daud langsung marah. Tapi Nathan bilang sebenarnya itu kau, Daud. Kau itu yang ngambil itu, Uria punya maitua. Nathan bilang kau ini seluruh kerajaan ini kau punya. Harta-harta ini kau punya. Tapi perempuan-perempuan cantik di Palestina ini, di Israel ini kau punya. Kenapa kau pergi ambil Batseba? Perbuatan ini yang ditegur Nabi Nathan. Ayat penting yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ke-6 adalah sikap Daud yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang pertama sekali dari pesan Alkitab pelajaran kita ini
adalah dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu, di mana Daud bersedia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Daud mendengar itu semua. Kebiasaan kita itu kalau kita berdosa itu kita tidak mau dengar lagi. Kita putih telinga ini. Kita tidak mau dengar firman Tuhan lagi. Kita berdosa, kita tidak pusing lagi. Orang bicara juga kita malas tahu. Karena kita sudah terlingkar ya dalam dia bilang belenggu itu, terkekang. Jadi kita susah untuk mau ini. Susah ditegur lagi sama Tuhan. Tapi Daud punya satu sifat baik, yaitu dia mendengar teguran itu. Dan kemudian yang kedua yang terdapat dalam ayatnya yang ke-13 nanti dalam bacaan kita, ayat 13 itu, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi Daud punya satu kelebihan lagi, yaitu dia mengaku dosanya kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan pertobatan Daud. Jadi Daud sadar akan dosanya dan dia mengaku bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Ini pesan penting buat kita adik-adik. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus mengaku kepada Tuhan. Dan Daud punya kerendahan hati ini untuk mengaku setelah ditegur Nabi Nathan. Kemudian yang ketiga yaitu yang terdapat dalam ayat 14 sampai ayat 19. Kalau kita baca di situ adalah hukuman Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada Daud. Ada 3 hukuman Tuhan yang dilimpahkan kepada Daud, yaitu anak kecil itu mati, anak yang lahir itu mati. Kemudian Daud juga dalam keluarga Daud itu akan terjadi banyak pertumpahan darah karena pedang. Itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-10 tadi. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Nanti kalau kita baca di pasal 16 dalam bacaan 2 Samuel ini, kita akan menemukan di situ bagaimana Absalom, anaknya Raja Daud, itu masuk ke Yerusalem dan membuat Daud terdesak, dan akhirnya Daud menyingkir ke padang gurun. Mari kita periksa dulu dalam 2 Samuel pasal 2 Samuel pasal 16 ayat 21. Ayat 21. Dua Samuel 16 ayat 21. Dan hukuman yang kedua yaitu istri-istri Daud. Karena Uria punya maitua ini Daud bawa secara diam-diam, tetapi Tuhan bilang dalam penghukuman itu dalam ayat 12 itu, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi hukuman ini berat sekali, bahwa Raja Daud punya gundik-gundik yang dia kasih tinggal waktu dia pergi keluar kota. Itu ditiduri oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dapat kita lihat dalam bacaan 2 Samuel 16 ayat 21 ini. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkannya kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Jadi hukuman Tuhan kepada Daud ini itu
tidak berselang lama. Cuma cepat saja setelah itu langsung ada hukuman Tuhan. Dan 10 gundik yang ditinggalkan Daud, nanti adik-adik baca, itu semua ditiduri oleh anaknya sendiri. Itu hukuman. Jadi adik-adik, pelajaran penting yang ketiga yaitu tentang akibat daripada dosa itu. Ini berat sekali. Kita akan dapat hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini berat, bisa kematian. Untung saja Daud tidak diambil nyawanya, tapi anaknya. Juga dalam keluarga, bahkan sampai istri-istrinya juga ditiduri orang di depan umum. Jadi ini berat sekali. Dan yang ketiga, sikap Daud yang ketiga yaitu yang terdapat dalam ayat 20, yaitu yang kita baca dalam pasal 12 tadi ayatnya yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Pelajaran yang keempat yaitu bahwa ketika Daud mendapat hukuman, setelah itu Daud anaknya mati. Setelah dia dikasih tahu bahwa dia anak sudah mati, dia sudah tidak puasa dan itu lagi, dia langsung pulang mandi dan makan. Dan dia langsung satu yang penting yaitu dia menyembah Tuhan. Jadi Daud ini walaupun dia jatuh dalam dosa yang berat, tapi dia ada pertobatan. Ini yang penting. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita menyembah Tuhan dan melakukan hubungan yang normal kembali dengan Tuhan, sembahyang dan melakukan aktivitas yang baik, mencari Tuhan kembali. Dan yang penting sekali adalah tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Itu pelajaran yang kita dapat dari bahan ini. Yang prinsip sekali adalah ketika kita bertobat, itu harus disertai juga dengan penyembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terlebih mendengarkan teguran Tuhan. Baik yang disampaikan oleh orang-orang tua kita maupun oleh guru-guru agama atau juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati adik-adik semua dengan firman-Nya. Kita akan memberikan persembahan syukur. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita dan juga mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang Engkau beri dalam hidup kami. Melalui orang-orang tua kami, melalui saudara-saudara kami, yang mereka salurkan kepada kami dan juga kepada orang-orang lain. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri bagi kami. Secara khusus kami di kelas remaja, kami mengucap syukur untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas, juga sudah tamat SMP. Terima kasih. Juga yang sudah naik kelas di SMA, Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa dan menyerahkan masa liburan ini, Tuhan memberkati adik-adik semua di rumah atau di mana saja mereka berada. Adik-adik yang akan mendaftar SMA, Tuhan Engkau tolong dan memberkati mereka. Yang sudah mendaftar secara online, Tuhan tolong sehingga sekolah-sekolah yang mereka pilih itu sesuai cita-cita mereka, mereka dapat diterima semua. Kami menyerahkan juga adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau jamah dan beri kesembuhan. Adik-adik yang dalam pergumulan,
karena orang tuanya sakit atau keluarganya sakit atau keluarganya dalam persoalan-persoalan, Tuhan Engkau buka jalan dan memberkati dan campur tangan semuanya. Kami doa juga buat para peneliti dan pemerintah yang terus berupaya, lembaga-lembaga kesehatan yang terus berupaya untuk mencari obat corona ini. Tuhan Engkau buka jalan, baik vaksin maupun obat. Tuhan memberkati semuanya. Berdoa dan menyerahkan persembahan syukur yang telah kami berikan di pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati Badan Pelayan PAR dan semua para pelayan di dalam jemaat Tuhan, di jemaat kami, jemaat Efrata Wosi. Tuhan berkati Ibu Pendeta, juga majelis jemaat, unsur-unsur jemaat, badan-badan dalam gereja ini. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa menyerahkan orang tua kami semua, adik-adik. Tuhan memberkati mereka, saudara kami, saudara dari adik-adik semua. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih atas semua berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam masa liburan ini. Biarlah Tuhan terus menyertai kami di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, demikianlah pelajaran kita dan ibadah kita di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.